Nah oke, di video kali ini kita lanjut lagi untuk permodelan lantai dasar dan juga penambahan material untuk keramik. Nah langsung kita buka saja project kemarin, ini dia. Nah kemarin itu kita sudah buat dinding dan lumayan memakan waktu juga, sekitar 1,5 jam. Nah untuk memasukkan lantai atau floor itu kita ke level 1 dulu. Kita langsung coba buat, kita langsung masuk ke arsitektur, terus kita pilih floor di sini, floor arsitektural. Nah ini ada family kemarin yang kita buat. Untuk dak beton kita duplicate saja di sini, duplicate, kita ganti namanya lantai dasar. Oke, kita oke, kemudian kita oke saja dulu. Kita coba create dulu di sini di luar, terus kita checklist. Nah dia hilang, coba kita cek di 3D view, ternyata elevasinya ada di level 6. Nah kita ubah elevasinya dulu sini, level, kita masuk ke level 1. Oke, seperti ini. Nah ini kita sudah ubah ya, ini bukan lagi dark, karena ini dark kemarin sudah beda family. Selalu duplicate ketika kita ingin buat, supaya yang ini tidak ikut terganti, dark ini tidak ikut terganti. Nah, kita edit type di sini, edit. Untuk lantai sendiri itu kan lantai terdiri dari pasir uruk, kemudian rabat, setelah itu ada spesi atau mortar, kemudian ada keramik. Nah jadi untuk strukturnya itu mungkin kita kasih di rabat, kemudian kita tambah layar lagi, insert. Nah ini kita down. Nah di sini kita ganti substrate dengan thickness 7 cm. Untuk rabatnya kita kasih 5 cm. Nah untuk spesi atau mortar dan juga keramik itu kita kasih 2 dan 1 cm. Nah kita insert lagi, ini kita up, kita ganti di sini jadi substrate untuk spesinya atau mortar, kemudian kita insert lagi, kita ganti jadi finish 1. Oke, sudah seperti ini. Kita masukkan thicknessnya di sini 2, kemudian di sini 1. Oke, nah sekarang untuk material, untuk rabat ini kan sudah ada, kita pakai saja material ini, material concrete cast in place gray. Nah ini sama seperti material yang ini. Nah sama seperti material yang ini. Nah jadi kita coba masukkan material untuk pasir uruk. Nah pasir uruk ini sudah ada kemarin, kita buat material di materi terkait family pondasi menerus. Jadi kita pakai saja untuk material itu, pasir. Nah ini kita oke. Nah kemudian di substrate ini dia mortar, atau kita create saja nih material baru, create new material, dan kita rename, kita masukkan namanya mortar. Oke. Nah untuk mortar ini kita bisa ambil spesifikasi dari material aset bawaan dari Revit. Kita cari saja di sini mortar. Nah ini semen mortar, kita klik ini, terus kita close saja. Nah ini sudah masuk di thermal untuk mortarnya, tapi di bagian kayak appearance dan juga grafik ini masih kosong. Kita coba masukkan saja di sini untuk di grafik saja di sini. Nah di potongan itu kita ubah saja di bagian cut pattern ini, kita masukkan konkret, kita langsung oke saja. Nah yang penting dia sudah ada terpisah begini, jadi nanti pada saat kita menghitung quantity, nah itu sudah terpisah by material. Nah kita masukkan lagi untuk material keramik. Nah di sini kita belum punya, tapi kita akan buat, kita create new material, kita rename di sini, masukkan namanya keramik. Kita pakai 60 x 60 sesuai gambar di CAD. Kita oke dulu, kita oke saja dulu, kita lihat di CAD referensi kita. Nah untuk teman-teman yang baru gabung, nah bisa dapatkan file ini di link deskripsi. Nah di sini di rencana lantai itu ada 4 jenis lantai finish. Ada deckwood, kemudian keramik 60-60, keramik 60-10, lantai vinil juga ada. Pada dimana lantai vinil guys?
Lantai vinyl. Gimana lantai vinyl guys? Di musola kah? Harus musola. Ini harusnya vinyl guys, masa paving? Kayaknya terganti nih guys. Nah ini kayaknya vinyl. Oke, kita kembali ke Revit. Nah kita akan mengganti untuk menambahkan material untuk keramik karena dia finish. Yang ini kita tambahkan untuk appearance dan juga grafiknya. Di appearance ini kita pakai keramik 6060. Nanti kamu bisa akses materialnya, saya sudah taruh juga di link deskripsi. Nah ini kita di generic, kita klik image. Nah ini material yang saya download di ada website tekstur. Nanti kamu bisa ganti atau bisa juga pakai yang ini. Ada di sini keramik, mana keramik putih nih. Kita coba ganti jadi thumbnail. Nah ini ada beberapa jenis yang kita pakai itu di normal atau tidak ini displacement, tapi kayaknya kita pakai normal saja guys. Nah kita pakai yang pertama itu di sini color atau base colornya. Kemudian kita di sini di BAM, kita checklist BAM-nya, langsung kita pilih saja normal map. Kemudian amount-nya ini kita ubah jadi misal 150. Kemudian kita cross check dulu, kita oke. Oh ini terlalu terang guys, kita kurangi dulu solar study-nya. Nah seperti ini. Ini terlalu kecil guys, kita coba sesuaikan dulu, kita edit lagi, edit material di sini. Nah kita pilih ini tiles JPG, ini kita klik. Bukan, kita klik ini guys. Nah di sini ada angka 30,48 cm, tapi kita pakai 60-60, jadi kita hitung saja 8 tiles, 1 2 3 4 5 6 7 8 tiles. Kemudian ukuran tilenya itu 60, berapa kali? Berarti dia sekitar 480 dibagi 8 itu 60. Nah di scale, nah ini kita ubah jadi 480 down, sama dengan di BAM-nya ini guys. Kita ubah juga di sini di scale 480 down. Oke. Kita cek lagi. Nah sudah seperti ini. Kita coba atur solar study-nya. Nah jadi kalau sudah normal map itu dia titik amount, dia itu ada seperti BAM-nya, seperti timbul yang kalau kita setting di landscape. Nah itu dia di BAM, ini BAM ini. Nah ini makanya kita kasih tadi 150, kita coba kita kasih 100. Nah seperti ini, agak kelihatan timbul sedikit. Nah kemudian untuk hidden line, nah hidden line ini belum dimasukkan untuk materialnya. Kita coba masukkan dulu, kita edit type lagi di bagian keramik. Di sini di grafik kita coba masukkan di foreground, di sini kita ganti jadi model. Nah kemudian kita create baru saja, kita masukkan keramik 60 kali 60 cross hatch. Nah ini
Untuk line angle kita kasih 0, spacingnya 60. Kita oke. Kita coba cek. Nah, seperti ini. Kalau kita ganti di realistik, nah sudah sesuai. Nah, kemudian kita coba lihat di potongan ya guys. Kita masuk ke level 1, kita potong di sini. Kita klik kanan, go to view, ubah data level jadi fine. Nah, sudah seperti ini. Kalau kita ganti scale-nya jadi 1, nah ini seperti ini. Cut pattern juga dari keramik, kita kasih warna hitam saja, fill. Kita edit type, masuk ke edit, keramik. Di sini di cut pattern, nah ini kita ubah jadi solid fill. Oke. Nah, kita ganti warnanya jadi warna hitam. Oke. Nah, seperti ini. Untuk lantai dasar sudah oke. Kita masuk ke level 1. Nah, ini kita create similar. Kita langsung gambar saja dari sini ke sini. Oke, kita checklist. Wait. Oh, sorry guys, ini berarti ada di level 6. Nah, kita pindahkan ke level 1 dulu. Oke, kita kembali ke level 1. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita ubah dulu skalanya, kayaknya grid kebesaran jadi mengganggu penglihatan. Kita jadi 150 lah. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah jadi. Coba kita lihat di 3D view. Nah, kita coba potong dulu, kita nyalakan scope section box. Nah, kita cut dulu ini seperti ini. Nah, dia sudah terpasang. Ini kita hapus saja. Tapi kalau misal kita lihat di rencana itu dia ada offset ya guys. Ada offset berapa senti nih guys? 20 cm ke dalam. Oke. Nah, kita coba buat. Tapi di sini di rencana itu jenis granitnya 60x10. Tapi kita pakai saja yang 60-60, tapi nanti terpotong dengan lebar ini. Oke. Nah, kita masuk ke Revit. Kita masuk ke level 1. Kita double klik di sini. Kemudian kita buat lagi rectangle. Kita kasih offset yaitu -20 sesuai ukuran tadi. Kemudian kita gambar saja di sini -20. Ini. Terus -10. -10 dari dalam sini. Di sini ke sini guys. Oke, seperti ini. Terus kita checklist. Nah, kalau kita lihat ke 3D, nah dia sudah bolong. Oke. Nah, kita masuk lagi ke level 1. Kita copy saja ini. Kita copy. Terus kita paste lagi di sini. Paste to same place. Nah, dia sudah tertimpa. Terus kita coba move keluar dulu. Nah, kita coba kita duplicate lagi untuk tipe lantainya. Kita duplicate. Kita ganti namanya lantai dasar 2. Lantai dasar 2. Kemudian kita ini untuk keramik ini kita duplicate lagi. Ini kita duplicate karena kita akan ganti warna hitam. Kita duplicate. Nah, kalau tidak diduplicate ini dia akan berubah semua. Jadi materialnya juga harus ada duanya. Keramik 60-62. Nanti kamu sesuaikan saja untuk namanya. Nah, bagaimana cara gantinya? Ketika di appearance
di colornya itu sudah memang bawaannya putih. Nah, untuk mengganti itu kita ada di sini di tint. Kita misalnya masukkan warna yang seperti ini atau bawaan saja ini supaya agak gelap. Kemudian kita nyalakan reflectivity-nya saja supaya ada pantulan cahaya kita. Oke. Kita lihat. Kita lihat di 3D. Ini. Nah, dia sudah jadi gelap nih. Beda dengan yang ini. Ini besar sekali, guys. Kita kasih warna hitam saja kali ya. Kita kasih warna hitam saja untuk keramik yang ini dua. Di bagian pin ini kita ubah jadi warna hitam. Oke. Nah, dia sudah hitam. Hitam legam. Nah, yang ini kita edit juga. Tadi kita belum nyalakan reflectivity-nya di keramik 6060. Kita nyalakan reflectivity-nya ini, bukan transparansi, reflectivity ini. Kita atur-atur saja, nanti kamu sesuaikan. Oke. Nah, dia sudah agak mengkilat. Nah, selanjutnya kita ke level 1. Kita double klik di sini. Kita coba delete saja ini. Kemudian kita gambar saja di sini. Kemudian di sini lagi di dalamnya kita checklist. Nah, seperti ini. Kalau dilihat di 3D sudah sama seperti yang di yang direncana. Tapi untuk di tampilan hidden line-nya, nah dia ini belum terubah. Jadi kita ubah saja ini, kita edit type. Di material 2 ini kita ganti di bagian grafiknya. Nah, di foreground ini kita ubah jadi solid fill. Oke, drafting ini solid fill. Oke. Nah, warnanya kita masukkan saja warna hitam. Nah, jadi dia hitam seperti ini, guys. Jadi kalau kita lihat di lantai 1 dia sudah sama seperti gambar ini. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk di kamar tidur sebelahnya. Masuk like Revit. Kita klik saja ini, kita copy CO dari grid ke grid. Nah, seperti ini, sama ukurannya. Kemudian coba kita potong, guys. Kita lihat bagaimana tampilannya ketika dipotong. Nah, jadi seperti ini. Coba kita ini jadi fine. Nah, jadi ini tipe keramik yang berbeda tadi. Jadi dia agak ada garis, tapi nanti ketika kita masuk di plotting, nanti kita akan hilangkan garisnya ini. Kayak begini, guys, kita hilangkan. Jadi dia bisa dihilangkan ini. Sama ketika nanti di plotting, nah itu kita masukkan di annotate. Nah, di sini installation-nya kita masukkan di sini nanti. Oke. Selanjutnya kita kembali ke level 1. Kita coba lagi gambar di sini, di area ini. Dia menyatu sampai ke depan, guys, sampai di dia menyatu semua nih. Di sini juga masuk. Karena dia tidak ada pintu ya, guys. Iya, guys, ini harusnya karena 0 elevasi, jadi dia nyambung ke sini, di sini putus, di sini nyambung, di sini putus, nyambung di sini putus. Oh, berarti hanya oh ya, oke, guys, kita kembali ke Revit lagi, kita hapus ini,
kita hapus lagi yang ini, hapus. Nah, kita double klik yang ini, kita gambar by pick line ini, pick line yang ini kita trim ini dari sini ke sini. Kita coba gambar sekaligus keseluruhan. Kita pick line lagi di sini, kemudian trim yang ini. Oke. Di sini kan kamar mandi, di sini beda, di sini pakai vinil. Tapi kayaknya kita satukan saja guys. Kita pick line, kita satukan saja di sini. Kita pick line lagi di sini. Kemudian di sini lagi. Kita trim di sini. Oke, sudah. Di sini lagi kita pick. Selanjutnya kita trim di sini. Nah, ini garis yang tadi di sini kan minus, jadi pasti putus. Di sini nyambung karena minus, jadi dia putus. Kita lanjut ke depan sini. Dan kita trim di sini ke sini. Di sini pick line lagi. Kita trim lagi yang ini ke sini. Oke. Terus yang di sini itu putus, nanti dia masuk saja ke kamar. Oke. Kita pick line lagi di sini. Kita trim. Nah, di sini masuk guys. Kita pick line di sini. Trim. Terus di bagian sini lagi kita pick line di sini, pick line, terus trim ke sini, pick line di sini lagi, trim ke sini, pick line di sini, trim ini ke sini, terus kita lihat lagi ke Revit. Nah, dia ke sini guys. Oke. Kita ke Revit lagi. Kita pick line di sini. Set. Trim lagi dari sini ke sini. Kemudian pick line di sini. Trim dari sini ke sini. Pick line lagi yang ini. Kita trim sini. Kita di sini, dia kan teras di sini guys. Jadi kita pick line di sini, terus kita trim yang dari yang sini ke sini. Nah, di sini kita pick line untuk ini, kita trim lagi, kita pick line lagi, ini. Terus di bagian sini masuk ke kamar. Oke. Kita pick line di sini. Trim dari sini ke sini. Nah, selanjutnya kita pick line di sini lagi. Trim yang ini ke sini. Kondisi lurus. Nah, terus masuk ke dalam sini. Nah, coba kita klik TL di keyboard. Nah, ini sudah agak tebal garisnya. Kita pick line lagi ini. Kita trim ini ke sini. Terus masuk ke kamar, sini pick line, trim, sini ke sini. Nah, selanjutnya di sini pick line lagi, kita trim lagi, ini ke sini, set, pick line lagi, sini, kita trim dari sini ke sini, dari sini pick line, kita trim dari sini ke sini, terus yang di sini trim dari sini ke sini. Oke, seperti ini. Terus di sini pick line, di sini sama di sini trim, pick line, ini trim, sini trim.
Nah ini lanjut ke belakang, nanti bertemunya di sini guys. Tapi kalian lagi di sini. Di sini juga masuk. Nah kita trim dari sini. Nah di sini kita pick line lagi, trim ini ke sini, di sini lagi trim lagi. Jadi dia di proses pada saat kita menggambar floor itu tidak boleh ada garis yang tidak bersambungan dan tidak boleh ada garis yang tumpang tindih, karena kalau ada itu tidak akan terbuat, tidak akan jadi modelnya. Nah misalnya ini sudah ya, kita coba. Nah ini berarti masih ada garis yang tidak nyatu atau garis yang tumpang tindih. Kita show di sini. Nah di sini, nah ini kelewatan, kita trim. Jadi kalau di Revit trim itu dia kayak fillet. Kalau di CAD itu fillet, kalau trim di CAD itu potong. Nah kalau di sini trim itu kayak nyambung. Nah ini masih ada lagi, di mana ini guys? Show lagi. Oke, kita close. Continue yang mana nih? Ini ke sini kah? Oh ini di sini tadi. Oke, kita coba checklist. Nah, dia sudah terbentuk. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini harusnya sama. Kita double klik, kita buat rectangle di sini. Set. Checklist. Nah, seperti ini. Jadi dia ini di sini kan minus, di sini juga minus, 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 di sini minus. Kita ada 4 ruangan yang minus. 1, 2, 3. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The fuck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cocok guys, 7. Kalau ini 0, musuhnya 0. Cocok guys. Nah seperti ini. Nah kita coba buat gridnya ini jadi hidden line, kayak bukan hidden line sih, kayak transparan gitu. Coba kita masuk ke visibility graphic, di annotation kita cari grid di sini, kita checklist halftone. Oke. Nah jadi agak jelas untuk ini keramiknya. Ini kelewatan ini. Oke. Coba kita cek di 3D view. Nah tampilannya seperti ini. Kalau kita bawa ke tampilan realistik, nah seperti ini. Ini besar sekali guys. Nanti kamu sesuaikan saja, bisa cari saja material lain atau apa. Nah terus kita coba buat ini guys, yang lantai yang berbeda ini sendiri. Kita masuk ke level 1, kita hapus dulu ini section, kita double klik, kita create sini rectangle, kita kasih minus 20 dari garis ini. Enter and value of formula it's starting. Oh salah ini,
minus 20. Oke. Oke, begini. Oke, kemudian minus 10 kita ganti lagi minus 10. Tarik dari garis yang ini. Nah, dia jadi bolong di tengah. Nah, terus kita copy yang ini, CO, tarik ke samping seperti ini. Oh, miring guys, sorry, kita ulang. CO, the hell, CO di sini. Nah, oke, kita lihat di 3D. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih menurut saja kayaknya di sini guys. Kita matikan dulu thin line-nya, TL di keyboard. Nah, selanjutnya kita gambar yang di tengahnya yang paling besar. Coba kita lihat di cat, ya begitu, sini. Oke. Kita Revit lagi. Kita double klik di sini, kita pick line, offset kita naik jadi 20. Oke. Kita pick dari garis ini ke dalam. Ini ke dalam. Nah, dia ini sudah nyambung ke dalam. Ke dalam. Ini juga ke dalam nih. Sini. Kita trim di sini, trim ke sini. Ini trim ke sini. Ini kita pick line lagi. Offset 20. Kayak gini. Trim di sini, ini ke sini. Sini pick line di sini, offsetnya 20 juga. Nah, langsung trim saja guys. Habis offset trim supaya tidak bingung. Kita ini pick offset 20 di sini. Kemudian trim yang ini ke sini. Atau bisa CO garisnya ke samping 20, kemudian trim, kita CO ini 20, kemudian kita trim ini sini ke sini. Atau bisa pakai ini guys, line, tapi di sini kita ganti 20, jadi kita garis dari sini. Nah, kayak gini. Terus ke ini, lanjut ke sini. Kita coba lihat di Revit. Dia putus di sini guys, dia langsung ke depan. Dan dari sini 20. Nah, dia ke depan sini. Jadi kita lihat ke cat. Nah, dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini. Dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini guys. Oke, kita coba trim lagi. Kita nyalakan pin line-nya. Ini trim. Ini sudah. Oke. Nah, ini trim. Sini ke sini. Oke, di sini sudah. Oke, kita coba checklist. Nah, ini ada kesalahan lagi, berarti kita cari. Nah, di sini guys. Continue. Nah, ini harusnya trimnya ke sini, ini ke sini.
Oh, ini belum. Nah, jadi dia bolong di dalam, guys. Nah, ini kita lihat. Nah, kita buat lagi 10 cm ke dalam. Kita ke level 1 lagi. Kita double klik di sini. Terus kita offset. Ini offset. Kita masukkan angka 10 cm. Please. Nah, ini dia otomatis join. Oh, tidak yang di sini. Di sini. Nah, dia join otomatis. Sini. Sini, kemudian di sini, di sini. 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 Kemudian di sini, di sini, di sini. Di sini, 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 sini. Nah, kita trim lagi. Begini guys, kalau misalnya kita mau sesuai dengan preferensi, memang harus agak kerja keras. Tapi kalau mau tidak sesuai juga boleh, bisa di skip saja video ini. Ini trim ke sini. Oke, kita coba checklist. Ini belum checklist. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita coba ke level 1 lagi. Kita copy yang ini, kita copy ke sini. Nah, kita double klik, kita geser ke sini, kita hapus yang ini. Nah, ini kita geser juga ke sini. Oke, kemudian kita draw by pick line untuk ini, karena sudah ada outline-nya. Ini kita tinggal klik-klik saja. Klik-klik saja di sini, guys. Sini, 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 sini. Ini salah. Sini, 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 sini. Oke, kita trim lagi. Ini dengan ini, kemudian ini sama ini. Kita checklist. Nah, di sini belum. Kita trim ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi guys, coba kita lihat di cat. Nah, di cat di sini dia tidak ada dinding. Nah, di sini ada dinding. Jadi ini kita coba kita lihat di 3D. Berarti dia harus di split ya untuk lantainya di bagian sini, karena dia itu menerus ke. Oh, tidak apa-apa guys, biar begini. Nanti kita buat saja opening di sini. Ini kita coba ini buat wall opening. Kita create rectangle saja di sini. Selanjutnya kita ke level 1. Kita buat section di sini. Kita klik kanan, go to view. Oke, seperti ini. Kita tarik saja ini ke atas, ke samping sini, ke bawah, ini ke samping sini. Oke, lihat di 3D. Kita kembali lagi ke anunya, apa, tampak potongan tadi. Ini kita tarik ke bawah saja. Matikan thin line-nya dulu. Nah, ini kita drag sampai ke ujung sini. Oke, kita lihat ke 3D. Nah,
seperti ini. Kita kembali ke level 1. Nah sekarang di bagian sini yang belum ada, yang di belakang biar tidak usah. Oke. Kita double klik di sini, kita buat rectangle lagi, minusnya offset minus 20. Kita gak langsung buat kotak saja di sini, kemudian kita ubah jadi minus 10 dari sini, checklist, kemudian kita copy yang ini, CO, kita tarik ke sini, kemudian kita double klik, yang ini guys. Oke, double klik, kemudian kita tinggal tarik saja ini ke sini, ini tarik ke atas. Oke, checklist. Nah tinggal di sini kita double klik di sini, kita lihat dia masuk ke sini juga. Kembali ke Revit lagi, kita buat rectangle, offsetnya minus 20. Kita gambar dari sini ke sini. Nah kemudian kita pick line dari sini, offset 20 cm ke dalam. Kemudian kita trim ini sini ke sini, dan ini ke sini, ini ke sini. Oh ini ke sini guys. Oke, nah ini geser ke dalam 20 cm. Nah trim ini ke sini. Oke, kemudian kita offset 10 ke dalam. Oke, kita trim ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, checklist. Oh, kita show dulu ada kesalahan ini. Oh di sini ada garis guys, kita CO ini, CO ke dalam, kemudian trim, dia tidak nyatu garisnya guys. Nah kita checklist, nah dia sudah bolong juga di situ. Kita copy lagi yang hitam ini, file hitam, kita CO, tarik ke samping. Nah kita double klik, ini double klik, kita drag ini ke atas, kemudian kita pick line, begini, klik ini dan ini, kemudian ini kita trim ke samping sini, ini trim ke samping sini, ini trim ke sini, dan ini kita tarik ke sini. Nice, kita checklist. Nah yang ini, nah ini kan tidak ada ini guys, jadi kita tarik saja nih guys dari sini ke sini. Oke, sudah di 3D. Nah seperti ini. Oh dia harus sampai ke atas juga guys, jadi kita buat potongan seperti ini tadi, atau kita pakai potongan yang ini tadi. Kita masuk ke section yang tadi, section yang tidak ada, kita ke level 1, kita buat section lagi di sini, klik kanan, go to view. Nah ubah data level jadi fine, dan kita, nah ini rectangular strike wall opening, kita tarik sampai di sini. So kita align saja ini. AL line. Oke, coba kita lihat di 3D, dan dia sudah kok tidak bolong guys. Oh harus kita buat yang baru guys, karena beda, ternyata beda
beda item. Jadi kita Ctrl Z dulu. Coba kita cut geometri di sini ke, oh tidak bisa guys, memang harus kita buat yang baru untuk cutnya di sini. Oke, kita masuk ke level 1, ke section di sini, go to view. Nah, kita buat di sini, klik dindingnya, terus kita wall opening, kita buat rectangle di sini, kasih lewat saja, ini kasih lewat saja begini, dan ini mentokkan ke atas, ini align di samping. Oke, kemudian kita lihat ke 3D. Nah, kita bolong seperti ini. Kita kembali level 1 dan kita lihat untuk lantai ini sudah, tinggal di lantai di bagian WC dan juga teras, WC, kemudian di teras yang sini, teras belakang, teras samping, sama teras depan. Kalau kita lihat di gambar itu, ini teras yang ini. Oke, mungkin segitu dulu, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Untuk lantai 30-30 ini kita akan menggunakan keramik tipe 30-30.